Oke, di jam saya ini masih jam 2 kurang 1 menit. Oke, kita masuk ke ini, tahapan terakhir sebelum kita, ke TPA ya, sebelum terakhir di TPA itu adalah tahap, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Jadi artinya yang ada di, eee, TPS atau kontainer yang ada di TPS. Faktor yang penting yang, sebentar saya bisa. Faktor penting dalam operasional ini adalah pola pengangkutan yang digunakan, kemudian alatnya, jumlah personelnya, kemudian lokasi TPS atau berupa TPST. Itu kan nanti akan mempengaruhi berapa yang diangkut, kemudian polanya juga juga, akan diperhatikan gitu, seperti apa, di dalam, pengangkutan ini. Jadi dari lokasi-lokasi tersebut menuju ke TPA. Nanti setelah ini prosesnya adalah proses pengolahan di TPA dan penanganan terhadap, sampahnya itu sendiri. Jadi apakah mau di composting atau, eee, apa namanya, diolah menjadi waste to energi atau proses lainnya, termasuk juga dalam hal ini pengolahan lindi, itu di tahap berikutnya. Mungkin setelah ini dengan Bu Ning ya. Ada 2 tipe utama dalam sistem pengumpulan ini. Yang pertama adalah sistem Hold Container System atau HCS, kemudian yang stationary. Perbedaannya ini adalah pada, eee, sistem ininya, kontainernya. Jadi kalau di stationary itu artinya kontainer tetap. Mungkin kalau di Samarinda ada beberapa yang kontainer tetap, ada juga yang hold. Jadi kalau hold itu yang, kontainernya dipindah. Jadi kalau kalau ada, pengangkutan itu adalah truk yang ngangkut kosong, ada bak kontainernya yang kosong yang kemudian diturunkan dan yang ada di tempat yang sudah terisi itu yang dipindahkan ke dalam truknya untuk bawa. Perbedaannya hanya di situ. Kalau di stationary kan karena kontainernya, eee, tetap di tempat, jadi perlu waktu untuk memindahkan dari satu tempat kontainer tersebut menuju ke truk pengangkutnya. Nah, itu sistem pengangkutannya apakah secara mekanik ataupun secara manual ya tergantung dari, perencanaan yang ada di situ. Jadi bisa dua-duanya, bisa mekanis, juga bisa dengan cara manual. Nah ini gambaran, eee, data untuk sistem hold dan stationary dan ring dari kapasitas kontainernya. Kalau di sini pakai satuannya ya ini, satuannya mungkin nggak biasa dipakai ya, di pangkat 3, volume ya, untuk menunjukkan volume itu bisa dikonversi menjadi meter kubik dengan faktor konversi 0,76. Kemudian, eee, ininya juga ada galon ya untuk, eee, nilai ininya, apa, eee, untuk yang ini, tipikal ring untuk kontainer yang kecil. Ini perbedaannya ini di ininya sih, kapasitas dari kontainernya ini berapa ukurannya ya mestinya disesuaikan dengan, berapa daerah layanannya gitu. Daerah layanan itu berapa volume sampahnya disesuaikan dengan berapa timbulan sampah yang dihasilkan per orang per harinya. Jadi nanti dari orang per hari akan ketemu berapa, eee, 1 KK itu dari lingkup yang kecil ya, dari lingkup yang kecil dari, pewadahan yang di sumbernya itu juga sudah kontainernya juga sudah disesuaikan. Misalnya kontainer di rumah individu untuk, eee, penghuninya misalnya 1 KK 4 orang dengan 1 KK 7 orang, 8 orang gitu kan berbeda. Nah itu juga karena disesuaikan dengan volume volume sampah yang dihasilkan. Kemudian dari sisi di, eee,
collection-nya, di sistem collection-nya juga akan seperti itu. Berapa kalau dia pakai stationery berarti juga harus diperhitungkan. Kemudian kalau pakai whole juga sama. Untuk satu wilayah layanan itu ada berapa sih yang masuk gitu. Dan berapa lama dia akan ditempatkan gitu di situ. Tapi mestinya kalau untuk seperti ini karena sampahnya kalau di kita ya, sampahnya di kita kan tercampur, jadi mestinya setiap hari diambil. Tapi kalau di beberapa tempat yang kondisi sampahnya tidak tercampur, artinya sudah dipilah, itu tidak harus setiap hari. Yang setiap hari bisa jadi misalnya kayak sampah organiknya, kemudian sampah-sampah yang terpilah lainnya seperti kertas itu bisa dalam jangka berapa hari baru diambil. Jadi sistem collection-nya juga akan berbeda. Collection ini kan dia akan mengambil sesuai dengan materialnya. Kalau yang sistemnya sudah terpisah, kalau yang campur ya tiap hari karena kondisinya tercampur kan ada organiknya yang harus segera untuk ditangani karena dari segi estetika kan juga proses degradasinya lebih cepat sehingga harus segera dipindahkan. Kemudian ini alat pengumpul bermesin atau tidak, ini standar aja, standar rata-rata lah sekitar 1,5 meter kubik kalau di daerah datar. Kemudian kalau di daerah berbukit ya pakai yang bermesin gitu. Ini dari pengumpul. Kemudian jadwalnya kalau seperti di pasar gitu, karena kalau pasarnya tergantung aktivitasnya. Kalau yang aktivitasnya banyak bisa jadi tidak hanya satu kali. Jadi bisa 1 atau 2 kali misalnya pagi sore atau 2, 4 kali dalam sehari, tapi biasanya jarang sih kalau sampai sebanyak itu gitu. Kemudian jadwalnya kapan dilakukan, ketika tidak banyak aktivitas masyarakat. Jadi biasanya dilakukan itu pagi-pagi atau sore. Lebih seringnya sih biasanya pagi karena ini kan juga mengikuti jam kerja dari, petugasnya. Jam kerja kan dalam sehari 8 jam, jadi umumnya dilakukan pagi hari sebelum aktivitas, masyarakat padat. Jadi tidak mengganggu dari segi, kegiatan itu. Kemudian periodisasi pengambilan itu tadi yang saya sebutkan, akan tergantung pada beberapa kondisi termasuk komposisi sampahnya. Apakah, persentase organiknya tinggi, kemudian, kalau yang terpisah atau tidak, kemudian beban kerjanya, kapasitas kerjanya per orangnya berapa, dan sebagainya. Ini kalau pengumpulan dari sumber, dipisah atau tidak, tergantung pada kondisi, meskipun sebenarnya yang diharapkan ya terpisah. Kalau ini pengumpulan sampah dari sumber yang secara langsung, kapasitas truknya sekian, sampah dari individual atau komunal, jadi bisa jadi dari individual menuju ke komunal yang skala kecil dulu, baru kemudian yang skala kecilnya dimasukkan ke yang di TPS. Ini model-modelnya aja, kemudian ini analisis sistem untuk pengumpulan kalau tipe hold-nya. Ini dari titik truk yang ada isinya ya, kontainer yang ada isinya. Jadi kontainer truknya membawa membawa bak kosongnya, kemudian untuk ditaruh di sini. Oh bukan, kalau ini awalnya dari ini.
taruh yang kosong, kemudian yang isi dibawa ke TPA, kemudian dari TPA dia membawa yang kosong ditaruh di sini, mengambil lagi yang ada isinya, kemudian dibawa balik ke TPA atau ke stasiun transfernya, seperti itu sistemnya. Jadi ini ada tanda panahnya yang menunjukkan arah aplikasinya. Jadi dari mana ke mana, seperti itu seterusnya. Jadi banyaknya ini nanti kebutuhan truknya atau jalur-jalurnya ini berapa lama waktunya dan seterusnya nanti ada hitungannya. Karena ini kan sangat dipengaruhi oleh banyaknya berapa titik kontainer yang ada di ini, kemudian berapa kebutuhan truknya kan juga ini perlu diperhitungkan. Kalau ini orang TI suka main di model, ini sudah bisa jadi satu riset tersendiri karena pola pengaturan ini perlu dioptimalkan gitu. Dioptimalkan dari sisi apa? Misalnya dari sisi kebutuhan bahan bakarnya. Kalau pakai jalur yang dari titik A, B, C dan seterusnya itu efisiensinya yang lebih bagus tuh mana gitu. Pola ininya, pola jalur dia mengangkutnya karena kan perhitungan waktu, kemudian jaraknya itu akan sangat mempengaruhi kapasitasnya dari kontainernya dan seterusnya. Kemudian kalau ini yang sistem stationary. Jadi kalau ini sistem stationary kan berpindah ya, jadi truknya berpindah memindahkan ini dari satu titik ini kemudian ke titik seterusnya, berpindah ke sini sampai kapasitas truknya itu penuh, kemudian menuju ke titik ini transfer atau ke TPA-nya. Jadi dia berpindah-pindah dari sini ke sini. Kalau yang tadi nggak bisa berpindah karena kan kapasitasnya kontainer itu sudah sesuai dengan kapasitas truknya. Jadi dari truknya langsung membawa. Jadi mungkin dari segi efisien memang banyak yang dipakai yang sistem ini. Kalau sekarang banyak yang pakai ini. Meskipun masing-masing tetap ada kelebihannya sih. Mungkin kalau ini jaraknya agak dekat mungkin bisa lebih efisien. Tapi juga ini kapasitas truknya mungkin bisa jadi besar atau mungkin ininya kapasitasnya kecil-kecil sehingga bisa dipakailah sistem stationary. Ini jadi yang membedakan sistem stationary itu tetap sehingga truknya berpindah dari mengambil di sini dan seterusnya. Pengumpulan dengan menggunakan gerobak ini. Jadi di sistem pengumpulan ya, kalau gerobak bukan di collection-nya. Petugas dengan asumsinya 2 petugas dengan 1 gerobak kapasitas 1 meter kubik, 1 hari 2 trip untuk melayani 100 penduduk. Ini yang saya maksudkan sebenarnya kemarin di tugas kalian, saya sudah sempat baca meskipun belum semuanya, tapi sudah saya download semua untuk file-file tugasnya. Belum banyak sih yang bisa menganalisis sampai detail. Jadi banyak yang masih memaparkan kondisi existing tapi belum dianalisis gitu. Jadi masih dalam tahap collection data. Collection data rata-rata sudah bagus meskipun mungkin ada beberapa yang masih belum bisa menuangkannya dalam tulisan atau dalam dalam sistematika yang runtut gitu antara mulai dari sumber sampai ke TPS atau TPA, karena kalau beberapa mungkin ada yang nggak sampai ke TPA ya, jadi masih belum step-step jalurnya itu belum dijelaskan, dipaparkan kondisi existingnya dengan jelas. Jadi kadang tuh banyak yang membuat narasi yang panjang gitu. Padahal kalian kan anak teknik sebenarnya saya tidak menuntut banyak dengan berkata-kata sih, tapi lebih ke step-stepnya itu jelas gitu. Runtut dalam satu diagram alir gitu yang kelihatan mulai dari awal sampai ke
tahap seterusnya. Ini kalau untuk di jalan, disapu di jalan itu ada titik-titik untuk, entah itu ada gerobak yang dia bawa atau ada titik-titik untuk, menaruh hasil dari sapuannya gitu. Kalau dari, eee, jalan-jalan atau di, sekitar pembatas pembatas jalan tadi biasanya ada taman-tamannya. Mungkin kalau di sini nggak banyak ya, kalau di kota-kota besar, di kota itu di antara ruas jalan di kiri dan di kanan itu di tengahnya kadang ada space yang cukup cukup besar, cukup luas untuk dijadikan, eee, ini ruang hijau. Ruang hijaunya meskipun bukan berupa taman, bukan taman yang besar, tetapi space-nya cukup besar dan menghasilkan sampah yang, lumayan juga gitu. Nah itu yang disapunya sampai ke situ. Ini, yang ini, ditempatkan di wadah atau tadi yang bawa gerobak. Ini, titik pengumpul, ini kapasitasnya bisa 1 meter kubik, 6 dan seterusnya. Kemudian, frekuensi pengambilan ini minimal 1 kali, posisinya mudah dijangkau, tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak juga mengganggu, pedestrian atau, jalan untuk, pejalan kaki. Kriteria titik komunal pengumpulan terisolasi, bersih, titik pembongkarannya diatur jadwalnya tidak mengganggu. Kalau yang seperti ini kan tidak pas ini. Ini tidak ini sih, terkadang titik-titik yang seperti ini bukan, yang titik resmi gitu. Kalau titik-titik resmi, TPS yang memang dibuat itu ada tempatnya, jadi ada pelatarannya, ada dinding atau dalam bentuk kontainer. Kalau ada kotak berarti ada dinding yang membatasi ukuran dari kontainer itu. Jadi kanan, kiri, bawah, lantainya juga ada tempat. Kalau ini kan seperti dibuang di pinggir jalan begitu saja gitu. Jadi tempat yang tidak resmi untuk jadi ini. Nah, perlu dipertanyakan juga kenapa kok ada tempat-tempat tidak resmi yang jadi tempat pembuangan seperti ini gitu. Bisa jadi karena mungkin, eee, wilayah wilayah yang terlayani distribusi ini sudah mulai berkembang gitu. Perkembangan kota kan yang dulunya mungkin area daerah tertentu itu dulunya tidak banyak pemukiman atau perumahan warga, tapi kemudian dengan perkembangan kota mulai banyaklah. Sementara tidak ada sarana untuk itu gitu. Sehingga seringkali lah itu ada titik-titik yang tidak resmi seperti ini. Nah, itu makanya satu kota itu dalam perkembangannya memerlukan kajian gitu, memerlukan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan ini. Apakah perlu penambahan, apakah ada, eee, penambahan titik atau titik-titik yang sudah ada itu tidak sesuai tempatnya atau volumenya dan seterusnya. Karena itu selalu ada perkembangan kota, perkembangan jumlah penduduk pun juga bertambah gitu. Antisipasi seperti itu perlu untuk menjaga gitu ya, agar tetap pada posisi yang seharusnya. Kalau rancangan dari TPA mesti dirancang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi antisipasinya itu juga udah sesuai dengan eee, berapa sih proyeksi penduduk di 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan gitu. Proyeksi penduduk ini akan bertambah berapa, sehingga kapasitasnya diasumsikan akan bisa untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian ini kalau menggunakan pickup kapasitasnya itu berapa, 1 sampai 2,5 meter kubik per lit. Karena asumsinya mungkin tidak ada ini ya, kalau kalau
seperti pengangkutan yang sudah bagus, yang truk yang ada kompaktor itu kan ada faktor kompaksinya. Jadi ada pemadatannya sehingga kapasitasnya akan lebih besar. Kalau di tempat stationary-nya kan tidak ada pemadatan. Nah, dari pemindahan stationary menuju ke pengangkutan kan ada sistem pemadatannya sehingga kapasitasnya bisa lebih besar. Ini jenis-jenisnya aja, kapasitasnya berapa dan seterusnya. Ini tipe-tipe ini yang kapasitasnya besar. Standar operasional ini bisa dibaca sendiri ya, kalau yang skala kecil ini dari pengumpul kendaraan, pengumpul yang skala kecil. Ini yang manual ya, dia bawahnya manual, jadi pengumpulan ini. Pengumpulan bukan yang pengangkutan tadi ya, pengumpulan dari sumber. Pengumpulan komponen langsung. Ini alat angkutnya, ini yang ini ya, kontainer yang ditempatkan jadi TPS. Yang seperti ini tadi yang saya bilang kalau sistem yang whole HJS tadi. HJS sistemnya seperti ini, jadi tadi ada satu bak. Nah, kalau ini bisa ini ada satu bak ditaruh kosong, kemudian yang penuh di bawah dan seterusnya. Ini kendaraan penyapu jalan ini. Belum semua kota ada sih kalau ini. Jadi kendaraan penyapu jalan yang di bagian bawah seperti truk gitu. Jadi sudah mekanis sih sistemnya. Kalau ini yang khusus kalau misalnya ada pembersihan badan air atau pengerukan, kan materialnya juga beda, material yang diangkut kan lebih ke kepadatan sedimen, lumpur dan sebagainya. Ini kemudian ini kalian mestinya dari tahap pengumpulan ini dengan kapasitas sekian gitu. Kalian harusnya bisa mengasumsikan sesuai dengan ini yang tugas kalian kemarin per wilayah tempat kalian itu, misalnya satu perumahan itu ada berapa orang penduduknya. Kalau misalnya tidak ada data penduduk tapi ada data KK, data KK kan bisa diasumsikan sesuai dengan data BPS. Itu ada satu KK itu ada yang diasumsikan 4, ada 5, ada 6 per KK. Jadi bisa diasumsikan kalau misalnya ada 100 KK, satu KK-nya isinya 5, berarti kan 100 kali 5, ada 500 orang. 500 orang, satu orang itu menghasilkan sekian timbulan sampah. Nah, kemudian kalau dilayani oleh gerobak seperti ini, kapasitasnya 0,6 meter kubik, jadi akan berapa kali ritasi ini? Maksud saya kemarin itu sebenarnya sampai ke situ gitu. Tapi karena kayaknya belum ada sih yang saya nemu kemarin itu belum ada yang sampai membahasnya detail itu. Jadi masih banyak yang menampilkan kondisi existing gitu. Ini kalau di sistem operasional sampah itu ada di bukunya Coba Noblos, itu bisa dibaca. Jadi ada faktor-faktor estimasi ini masuknya di dalam ada 3. Nanti kalau sudah sampai di sini aja ya. Waktu-waktu ini masuk ke ini sistem pemeliharaan segala macam ini silakan dibaca sendiri. Ini
Nah, jadi sistem ini ada beberapa istilah yang menyangkut berhubungan dengan whole, kemudian ada waktu waktu pengganggu tadi yang ada berapa waktu untuk istirahat, berapa waktu untuk ngobrol, termasuk diasumsikan ada berapa waktu untuk bersantai, ngobrol, merokok dan sebagainya. Itu dimasukkan kalau ke dalam sistem ini kita menghitung berapa berapa rate atau trip dalam satu hari itu faktor itu dimasukkan gitu, faktor nilai itu dimasukkan sebagai nilai ini apa namanya off-road. Jadi masuk masuk ke dalam waktu itu. Ada waktu whole, ada waktu at site. Kalau waktu at site itu waktu yang dibutuhkan selama di lokasi di kontainernya itu sendiri. Di kontainer itu butuh apa sih? Butuh untuk mengangkut atau memindahkan turun bongkar muat gitu. Prosesnya seperti bongkar muat dan seterusnya. Waktu yang dibutuhkan di situ itu yang disebut dengan at site time. Kemudian kalau whole itu waktu mulai dari poolnya menuju ke titik kontainer, kemudian dan dari titik kontainer menuju ke tempat pembuangan akhir, itu yang disebut dengan whole. Kemudian ada juga waktu yang tadi off rute atau diasumsikan off rute itu sebagai faktor hambatan tadi, faktor hambatan oleh aktivitas yang di luar yang rutin. Kenapa faktor itu dimasukkan? Ya faktor itu perlu dimasukkan karena kan ini kerjanya masih manusia ya, bukan robot. Jadi ada waktu-waktu yang mungkin diestimasikan diperlukan gitu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi sudah diasumsikan, disesuaikan dengan data empiris. Asumsi rata-rata dari data empiris, dari data riset secara umum gitu, aktivitas umum. Jadi bukan yang terus aktivitas yang memang sengaja ya, maksudnya mengganggu yang sengaja, misalnya sengaja lama-lamain ngobrolnya, yang enggak seperti itu sih. Aktivitas yang umrahnya gitu, yang itu diestimasikan untuk masuk. Ini ada time per trip untuk sistem HCS. Itu faktornya yang mempengaruhi apa dari ini rumus ini plus S plus H. At site itu waktu yang di tempat tadi yang seperti saya jelaskan. Kemudian hanya itu ada nilai H dari persamaan A plus BX. Ini empirical, artinya dari data empiris ya, dari data empiris, data konstanta dari data empiris ini diperoleh dari rata-rata. Jadi rata-rata waktu yang dipakai untuk per tripnya untuk di lokasi tersebut gitu. Jadi ada data empiris rata-rata, misalnya nanti ada contoh soalnya untuk di sini, sehingga diperoleh persamaan dari regresi ini. Jadi diperoleh nanti nilai slope dan nilai intercept-nya, sehingga bisa ketemulah angka ini. Data empiris itu diperoleh dari namanya juga empiris ya, empiris jadi dari data riset yang diperoleh dengan kondisi di masing-masing daerah itu tadi. Dari pengukuran secara langsung data ini. Jadi data empiris diperolehnya. Sehingga dari satuan ini tadi hanya dimasukkan ke sini, disubstitusikan, ketemulah angka ini. Sehingga waktu per tripnya, waktu yang diperlukan untuk memuat kontainer, untuk menurunkan kontainer kosong, waktu menuju lokasi kontainer dan seterusnya. Berapa number of trip-nya, berapa banyak trip-nya dalam sehari, panjang hari kerja dalam sehari. Kalau H itu asumsinya kalau di kita ya satu hari itu adalah 8
jam, kemudian overroot faktor ini tadi nilainya adalah 0,1 sampai 0,4. Umumnya digunakan adalah 0,15 kecuali kondisi ideal di 0,15 kecuali mungkin ada kondisi gangguan. Tapi gangguan ini kan tidak insidental ya, artinya tidak berlaku terus-menerus yang seharusnya namanya gangguan kan akan diatasi gitu. Jadi nilai yang digunakan untuk rute faktor itu 0,15. Kemudian waktu yang diperlukan dari pool garasi menuju ke lokasi, kemudian waktu dari lokasi titik terakhir menuju pool garasinya itu berapa? T1 plus T2-nya. Ini untuk yang sistem HCS ya, HCS. Kemudian ini ada juga untuk menggunakan rumus untuk ini ND tadi, number of trip, berapa kali tripnya, bisa menggunakan volume sampah yang dikumpulkan per hari, rata-rata ukuran kontainer, dan utilization factor. Utilization factor itu faktor utilization penggunaan dari ibaratnya seperti nilai efisiensinya dari kontainernya itu. Kan kontainer itu pabrikan ya, kalau sudah pabrikan kan ada ukurannya, dia kapasitasnya sekian, tapi dalam pelaksanaannya tidak semuanya bisa efektif untuk dipakai gitu. Ya, ini dimasukkanlah nilai utilization factor karena tidak mungkin 100% dari ukuran kontainer itu bisa maksimal gitu. Seperti itu masuk nilai F-nya. Kemudian kalau ini nilai dari stationary container system. Sama tadi yang diukur ada data at site. Nah, data at site-nya kan berbeda antara yang SCS dengan HCS ya. Nah, data-data ini akan berbeda. Kemudian data empirical A plus BX ini juga dari persamaan regresi linear. Kemudian tempat tripnya ini rumusnya. Ini berbeda tadi ya, karena kalau yang tadi kan kontainernya hanya satu, kalau ini ada beberapa kontainer yang bisa jadi diambil karena sistemnya adalah stationary, jadi satu truk pengangkut itu bisa jadi dia melayani beberapa kontainer TPS. Nah, ini CT-nya dari nilai volume kendaraan per kontainer volumenya, kemudian utilization factor, kemudian ada faktor kompaksi atau faktor pemadatannya itu berapa rasio pemadatannya. Ini ada contoh. Ini ada jarak, ada diketahui jarak berapa mil per trip, 2, 5, dan seterusnya. Kemudian rata-rata dari kecepatannya kendaraan, kemudian total waktu yang dibutuhkan. H itu adalah X per Y, ini X, ini Y. Kemudian dari X per Y, ini dibuatlah persamaan regresi ini. Ini persamaan regresi linear ya, persamaan regresi linear. Ini sama kayaknya kalau model kayak gini, sama seperti kalau di apa namanya satuan operasi, satuan proses itu juga ada untuk mengukur ini slope, ini intercept, ini slope-nya. Berapa nilai slope itu adalah nilai B, dan intercept-nya itu adalah nilai A-nya. Nilai intercept itu adalah titik nolnya, titik nol dari X. Titik nol dari X itu adalah intercept. Nah, ini persamaan yang diperoleh ini hanya sama dengan 0,089. Kalau di nilai ini dibulatkan ya, sepertinya dia kalau di buku ini kadang-kadang angkanya nggak sama persis ya, bisa kalian cek sendiri. Ini di sini hanya ditulis 0,08 angka
yang saya dapatkan itu adalah 0,089 plus slope-nya itu B-nya itu kalau di sini dibulatkan 0,02. Nilai yang nilai ininya sih detailnya 0,019x. Dari sini sudah diketahui berapa A, berapa B-nya bisa dimasukkan ke dalam rumus tadi. Untuk menggunakan menghitung persamaan ini kan persamaan sederhana, bisa dihitung pakai Excel atau secara online juga bisa, mau pakai SPSS bisa, mau pakai Minitab bisa. Ini rasanya kalau kalian sudah semester 4 udah bisa lah satuan operasi, satuan proses pasti udah pernah. Kemudian pertanyaan yang ketiganya selanjutnya adalah berapa jam per tripnya jika site titik lokasinya itu berjarak 11 mil. Jadi untuk tripnya kan karena ini sistem HCS 2 kali PP 2 kali 11 mil. Jadi persamaan H sama dengan A plus BX tadi. Jadi diperlukan 0,51 jam per tripnya untuk yang berjarak 11 mil dari site atau lokasi kontainernya. Contoh soal ini ada di halaman 216 dari buku Coba Nuklus. Ini ada latihan soal, silahkan kalian bisa kerjakan. Ini dari hampir sama seperti yang tadi ini soalnya, rata-rata jarak PP-nya sekian, rata-rata kecepatan angkutnya sekian, kemudian waktu angkut X per Y-nya, X-nya diketahui, Y-nya diketahui. Silakan kalian bisa mempelajari untuk persamaan linearnya seperti apa. Dan berapa sih menghitung waktu angkutnya dari satu lokasi dengan jarak serak 15 kilo. Jadi titiknya itu 15 dari titik TPA-nya. Latihan soal lain bisa kalian pilih juga. Ini di halaman dari buku Coba Nuklus di halaman belum saya tulis ya, halaman halaman 238. Kemudian soal 88 ada dia 239. Sampai di sini ada yang ini mau ditanyakan? Ada yang tanya enggak? Ibu. Ya. Mau nanya itu bukunya pakai buku yang mana, Bu? Bukunya Coba Nuklus. Buku ini. Ini buku Coba Nuklus. Ini kan buku standarnya lah. Kalau untuk TL itu kalau di sampah semuanya ada di sini. Materi diseminasi pun beberapa ngambil dari sini, dari Coba Nuklus. Jadi buku inilah ibaratnya textbook, buku kitabnya mata kuliah pengolahan sampah ya ada di ini, di Coba Nuklus. Kalau yang materi ini tadi ada di chapter 8. Yang kemarin-kemarin saya juga ngambil dari sini, chapter 3, 4 untuk di sistem apa yang timbulan sampah, karakteristik sampah itu juga ada di sini. Itu saya dulu pernah punya e-booknya, tapi sekarang nggak tahu ada di mana e-booknya, jadi belum ini lagi. Dulu saya juga dapat dari ini mahasiswa saya yang anaknya rajin banget ngumpulin buku. Ada banyak buku termasuk bukunya ini Metcalf Eddy itu juga punya yang setebal halamannya berapa ribu itu.
juga ada. Ini rasanya kalau kalian cari e-book-nya ada dan kayaknya buku ini wajib punya deh kalau anak TL. Kalian kan sekarang sudah mulai jarang untuk membuka buku, lebih senang membuka e-book. Padahal kalau menurut saya lebih enak ini sih, lebih enak baca buku daripada e-book karena e-book lebih melelahkan kayaknya membaca di HP atau di laptop. Jadi bukunya ini wajib adalah buku ini. Wajib punya lah kalian. Isinya materi kitabnya sampah ada di buku ini. Sudah pernah lihat bukunya? Di perpus ada kayaknya. E-booknya juga ada kok. Silahkan kalian bisa cari e-booknya juga. Ada lagi yang ditanyain? Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, saya akan jelaskan untuk ini, apa namanya, ujian tengah semesternya ya. Ibu mau tanya lagi, Bu. Ya, Ini pengerjaannya diketik aja, Kak, Bu? Atau kayak ditulis tangan aja. tulis tangan. Lalu Kecuali kalau ininya pengumpulannya ya. Kalau ini apa namanya? Tadi yang pakai ini regresi linear ya, linear itu bisa pakai inilah, pakai Excel bisa. Ininya grafiknya. Memunculkan grafiknya bisa pakai Excel. jadi nanti grafiknya dibikin juga dalam bentuk Excel, Bu? Iya, kalau kalian mau manual ya enggak apa-apa, tapi kan lebih enak pakai Excel kalau grafik. Boleh juga pakai SPSS kalau mau atau Minitab juga boleh. Yang penting ada ini grafiknya. Kalau itu kan regresi sederhana sih pakai Excel bisa. Jadi nanti dia ditulis tangan kan, Bu? Terus grafiknya itu bisa ditulis tangan juga, itu maksudnya. Ya, boleh tangan, boleh. Enggak juga untuk yang grafik. Oh. Kalau perhitungan regresi ini kan bisa juga pakai manual sih sebenarnya. Pakai perhitungan manual kan bisa. Kalau regresi kan simple banget lah regresi itu. Regresi linear kan yang simple, rumus-rumusnya ada. Regresi linear kan kalau di adsorpsi, di model-model ini kan ada untuk ngitung intercept sama slope-nya kan ada, itu sudah di materi pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya, pelajaran-pelajaran basic kayak satuan operasi, satuan proses itu ada itu sudah. Oke ya. Waktu pengumpulannya kapan, Bu? Yang soal latihan ini? Soal latihan ini sebenarnya sih awalnya saya tidak ini sih. Saya mikirnya awalnya ini hanya untuk latihan kalian. Untuk inilah anggaplah untuk nilai tambah aja, nilai tambah. Kalau UTS-nya misalnya nggak maksimal, nanti ini sebagai nilai tambah karena tugas yang kemarin saya lihat kurang ini sih, masih belum maksimal.
Nah, terkait dengan ini apa namanya tadi? Dengan ujiannya ya mau nggak mau take home ya berarti. Karena kita masih ujiannya take home. Jadi saya akan menjelaskan ujian tengah semesternya. Ujian tengah ini sebenarnya terkait dengan tugas kalian yang kemarin. Saya sebenarnya bisa aja sih bikin semacam soal-soal yang perhitungan kayak tadi atau yang model-model studi kasus yang soalnya sudah ada. Tapi saya ingin kalian belajar untuk bisa mengidentifikasi apa itu permasalahan yang real dan bagaimana solusi versi kalian gitu. Sebenarnya tugas ini nih UTS-nya ini masih nyambung awalnya nggak saya buat seperti ini, tapi karena saya lihat di tugas yang observasi kemarin itu masih sebagian besar ya, saya belum baca semuanya sih. Baru beberapa yang saya baca itu hasilnya kok masih tidak seperti yang saya harapkan gitu. Jadi saya buatlah ujian tengah semesternya masih terkait dengan yang tugas observasi kemarin. Apa sih yang harus kalian lakukan? Tidak usah memasukkan banyak teori ya, tidak usah memasukkan banyak teori. Pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, sampaikan bagaimana kondisi existing di pengamatan. Kan ini prosesnya mulai dari sumber timbulan sampai ke TPA, artinya buatlah diagram alir. Yang pertama itu harus dibuat adalah diagram alir tahapannya mulai dari sumber, kemudian ke TPS, dan seterusnya. Dokumentasi kan sudah kemarin ya, dokumentasi gambar boleh kalian masukkan lagi. Kemudian kondisi existing itu kalian plotlah di dalam peta spasial. Kalian boleh ambil peta dari mana aja terserah. Tapi dari peta itu tahu gitu titiknya, oh di sini loh titik sumber saya, kemudian di sini titik pengumpulannya, kemudian di mana lagi titik TPS-nya, dan seterusnya. Kemudian dalam lingkup yang kecil, jadi minimal itu satu desa, identifikasi permasalahannya gitu. Dari situ kalian harus mencoba untuk tahu permasalahannya ada di mana sih, gitu. Apakah di polanya itu ada kesesuaian atau tidak? Untuk itu kan kalian harus tahu kan detail, harus tahu misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, satu titik TPS ini misalnya melayani 1000 rumah, asumsinya seperti itu. Kalau kalian tidak punya data berapa jumlah kakaknya, kalau jumlah kakak mestinya ada sih di data desa ya. Kalau di peta itu kan nanti akan kelihatan kan di mana lokasi pemukiman, di mana lokasi rumah, di mana lokasi ada kebun, ada tempat umum dan sebagainya kan kelihatan. Nah, itu kalian hitung aja jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya ada 1.100 kakak misalnya, itu berapa nanti volume sampahnya dan berapa nanti ritasinya dan sebagainya. Nah, itu kalian identifikasi apakah sudah ada kesesuaian dengan yang kondisi seharusnya gitu. Kondisi idealnya yang seharusnya seperti apa, misalnya ternyata loh sampahnya itu dalam sehari sampai 500 misalnya sampai 1 kubik lah. 1 kubik ternyata kok cuman diangkut oleh 1 atau 1 dengan kapasitas sekian gitu. Dan seterusnya, artinya berarti ada permasalahan, jumlahnya mungkin tidak mencukupi sehingga perlu apa gitu yang harus dilakukan. Jadi pertama adalah kondisi existing dulu dijelaskan seperti apa, kemudian diidentifikasi permasalahannya ada di mana, dan yang ketiga adalah tahap analisis data. Analisis data ini
kalian untuk merencanakan terhadap permasalahan yang ada tadi, solusi kalian apa sih gitu. Kalian boleh memberikan solusi seideal mungkin. Kan ini masih bukan untuk direalisasikan kan. Bolehlah seideal mungkin, kalau direalisasikan kan faktor X-nya ada banyak ya, faktor biaya, faktor tenaga dan sebagainya. Ini kalian boleh menyampaikan, merencanakan terhadap solusi permasalahan yang ada itu seideal mungkin. Misalnya kalian bikin ideal misalnya, di tiap ini saya mau buat rumah kompos misalnya, boleh misalnya tiap RT rumah kompos, sementara di situ ada 10 RT, masing-masing ada rumah kompos. Jadi nanti yang dibuang ke TPS hanya sekian persennya, misalnya seperti itu boleh gitu. Jadi akan butuh TPS yang kecil, terserah kalian gitu, terserah improvisasi kalian gitu. Kenapa saya bikin ujian seperti ini? Karena ini take home gitu. Kalau take home saya bikin soal yang hitung-hitungan gitu, yang ada kalian yang ngerjakan satu aja atau 2 orang, nanti contek-contek kan sama semua hasilnya. Kalau ini kan masing-masing ya improvisasi sendiri gitu. Sesuai dengan kasusnya masing-masing gitu, di tempat masing-masing nanti akan beragam gitu hasilnya. Sebenarnya kalau dari segi merepotkan, sebenarnya buat saya sendiri lebih merepotkan seperti ini loh, gitu, karena saya harus membaca satu-satu gitu. Sementara kalau yang soal sama gitu kan lebih mudah untuk saya mengoreksi sebenarnya, tapi saya pengen kalian untuk lebih ini, karena saya banyak melihat ini ya, sampai ke tahap skripsi pun masih banyak yang ini untuk mengidentifikasi masalah itu loh, masih belum bisa bisa menemukan gitu. Jadi banyak yang ini, menyajikan data itu tahapannya masih collecting data. Jadi masih ngumpulin data kondisi existing ini seperti ini loh cerita gitu. Tapi menghubungkan kondisi existing ini dengan, mengetahui itu ada masalah enggaknya itu dari mana sih gitu. Kondisi existing kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal secara teoritis. Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai berarti itulah masalah gitu. Masalah itu yang disebut dengan masalah itu salah satunya adalah ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan, nah itu disebut dengan masalah. Kondisi yang tidak sesuai apanya sih? Mungkin dari rutenya, dari jumlah haritasinya, dari volume kontainernya. Kontainer mulai dari sumber ya, dari sumber, kemudian di tempat pengumpulan dan seterusnya. Sesuai atau tidak sih gitu. Nah, kalian membahas itu gitu maksud saya untuk bisa mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Menurut kalian yang terbaik seperti apa gitu. Itu aja. Jadi masih terkait dengan tugas yang tadi, kemudian plot di peta itu untuk membantu ini. Kalau misalnya ada titiknya tidak hanya satu gitu. Jadi kalian bisa memperhitungkan titiknya harusnya ada di sini gitu. Dalam satu lingkup yang saya minta minimal satu desa ya. Mungkin butuh beberapa titik gitu untuk kontainernya, titik A, titik B. Nah, ini jaraknya dari titik A ke B itu berapa? Nanti pola pengambilannya itu dari mana sih? Dari A dulu terus ke C atau dari A ke B, kemudian seperti apa gitu, truknya harus berapa kapasitasnya untuk bisa mengangkut ini gitu. Nah, mulai awal harus tahu adalah berapa timbulannya. Data timbulan itu harus tahu. Nah, nanti disesuaikan dengan kapasitasnya berapa yang seharusnya akan, atau mungkin kalian ada intervensi misalnya ada bank sampah atau ada TPS 3R sehingga nanti yang diangkut itu cuma segini loh, jadi hanya butuh satu kali ritasi aja misalnya seperti itu. Kondisi apa improvisasi kalian gitu, yang kalian rencanakan seperti itu boleh gitu. Gimana, ada permasalahan Bu? ada yang ditanyakan ya? Kalau di tempat saya satu perumahan, Bu, satu RT aja. Apakah cukup satu RT itu saja atau mencakup satu kelurahan yang Satu kelurahan diidentifikasi? minimal. Satu kelurahan. Minimal satu kelurahan. Iya, satu kelurahan. Karena kalau satu RT terlalu kecil nanti. Oke. Jadi nanti ini kapasitas kontainernya, TPS-nya kan kalau satu RT kan mungkin dia gabung dengan Satu TPS aja. lain. Iya. Jadi minimal satu wilayah. Oke. Kalau terkait dengan data berapa jumlah penduduk atau berapa kakak itu di BPS bisa pakai data terbaru lah.
berapa, untuk desa X itu berapa. Nah, kalau di peta kan kelihatan juga kan nanti wilayah satu desa itu seperti apa gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini sebenarnya seperti tugas perencanaan, tapi ini dalam skala kecil. Karena kalau skripsi boleh ini satu kabupaten untuk mengevaluasi. Ini skalanya kecil, hanya satu desa gitu. Ayo tanyanya sekarang, nanti mumpung ada saya, nanti nanyanya lewat PC lagi, nanti ini lagi apa namanya, bersambung, nggak secara langsung kan lebih enak nanya sekarang gitu. Atau sekarang belum nemu masalahnya ya? Ibu. Iya. Tadi tuh petanya tuh dalam bentuk apa ya, Bu? Maksudnya? Kita kan ada nyajikan peta gitu kan, Bu, maksudnya Ibu. Nah, itu tuh petanya itu dari Gmaps atau apa, Bu? Terserah kalian, ngambil dari Google Earth boleh, dari mana aja boleh. Yang penting bisa menunjukkan di mana titik kalian akan menaruh TPS, TPS 1, TPS 2, atau kalian akan menempatkan bank sampah di mana, atau ada TPS 3N di mana. Yang penting kelihatan titiknya di mana. Jadi nanti ada jalurnya juga, yang pola yang kalian tawarkan itu yang seperti ini loh gitu. Misalnya kalian pakai stationery, kemudian kapasitas di TPS 1 itu setengah meter kubik, kemudian di TPS 2 0,7 kubik, kemudian di TPS 3 itu misalnya setengah kubik lagi, sementara kapasitas truknya hanya 1 gitu. Nanti gimana cara ngambilnya, apakah dari A ke C atau dari A ke B dan seterusnya. Jadi nanti bisa dihitung berapa ritasi dalam sehari gitu. Data-datanya tidak ada bisa diasumsikan. Misalnya data jarak, kemudian rata-rata kecepatan kendaraan itu boleh diasumsikan. Karena kalau faktor berapa kecepatan kendaraan dari titik A ke titik B kan banyak dipengaruhi oleh faktor lain-lain ya. Kan kita misalnya standar kecepatan lah kalau di kota misalnya 40 atau 60 kilo per jam gitu. Itu bisa jadi tidak sama gitu. Karena mungkin di area tertentu mungkin jalanannya rusak, jadi nggak bisa dengan kecepatan maksimal, atau di titik tertentu itu adalah daerah yang sumber macet sehingga kecepatannya nggak bisa sama, ada banyak faktor. Nah itu boleh diasumsikan yang data-data seperti itu. Ibu izin bertanya. Iya. Untuk waktu pengumpulannya kapan ya, Bu? Ini hari Kamis, saya kasih waktu sampai Minggu ya. Karena kan datanya sebagian kan kalian sudah ada kan. Sudah ada dari tugas yang observasi kemarin. Kalau observasinya kemarin sudah bagus sih sebenarnya, tinggal ini sih, tinggal data-data yang kurang aja yang ditambahkan. Hari Minggu atau minggu depan ya, Bu? Ya kurang lama waktunya kalau hari Minggu. Oke, hari Senin ya, Senin. Berapa hari ini? Jumat, Sabtu, Minggu. 4 hari, Bu. 4 hari ya? Kalau minggu depan nggak bisa, Kak, Bu? Kalian udah, ini hari terakhir ini udah nggak ada lagi kan UTS? Paling hanya bisa ya ada lagi UTS. Karena ini nilai UTS gitu, maksudnya biar nggak berlama-lama gitu. Kalau tugas aja lah masih boleh gitu 1 minggu. Ibu, jadi UTS-nya ini diketik aja kan, Bu? Iya, diketik. Diketik dan tidak usah banyak narasi yang panjang gitu, nggak perlu. Nggak perlu banyak bernarasi panjang, tapi lebih ke misalnya kalian bikin
tabel atau dibuat diagram alir. Misalnya tabel kan bisa mulai dari sumber, apakah sumbernya yang kalian mau cek apanya sih gitu. Di sumber itu ada berapa jumlahnya gitu, dibuat tabel aja, jadi nggak banyak ngomong dengan narasi-narasi yang sampai berhalaman-halaman gitu. Kayaknya kalau anak teknik itu lebih banyak ini sih, lebih banyak angka, bicara dengan gambar, tabel, lebih enak gitu saya bacanya juga. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang nomor 2 poin B itu bagaimana ya, Bu? Ini kan mengidentifikasi untuk bisa tahu itu bermasalah atau tidaknya. Kan kalian bisa setelah kalian memaparkan kondisi existing-nya, itu kalian harus mengidentifikasikan permasalahannya, tahu atau tidaknya permasalahan itu kan dari hasil kalian menghitung kan, misalnya keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan oleh satu desa itu berapa, apakah itu timbulan sampah yang sudah dihasilkan itu apakah sudah bisa dihandle oleh sistem pengelolaan yang ada selama ini gitu. Artinya apakah sudah semua itu bisa diangkut gitu oleh sistem, dikelola oleh sistem yang ada sekarang ini gitu. Dengan jumlah sekian itu. Entah itu dengan dia sistem mandiri atau tidak, atau yang ada komunal, atau yang dibuang sendiri ke TPS dengan sistem yang ada. Berdasarkan kondisi existing ya, berdasarkan kondisi existing itu kalian diminta untuk menilai apakah itu sudah bisa menghandle keseluruhan sampah yang dihasilkan oleh desa X itu tadi. Nah, untuk tahu berapa timbulannya kan perlu data kan. Nah, silakan itu tadi saya tuliskan, silakan gunakan data dari BPS, jumlah penduduknya, jumlah KK, kemudian asumsi timbulan. Timbulan kan nggak mungkin kalian saya suruh ngitung sendiri kan. Kalau praktikum nanti ada itu menghitung timbulan sampah, tapi kan ini nggak mungkin saya suruh kalian untuk menghitung timbulan sampahnya individu. Nah, silahkan kalian asumsikan di materi sebelumnya, di materi di timbulan sampah, materi di awal itu sudah ada berapa timbulan sampah asumsi kalau untuk rumahnya, rumah permanen sekian, kemudian untuk kota besar sekian, dan seterusnya. Terserah kalian pakai asumsi yang mana, asal itu ada rujukannya saya bolehkan gitu. Saya nggak meminta untuk kalian misalnya harus pakai asumsi ini, nggak apa-apa. Boleh pakai asumsi. Misalnya dari Samarinda itu masuk kota besar misalnya, atau masuk kota mana yang masuk kota kecil, atau kalian mengidentifikasi detail misalnya ada yang rumah permanen, kemudian kondisi lingkungannya itu adalah rumah mewah dan sebagainya gitu. Pakai aja asumsi yang ada berapa timbulan sampahnya. Berdasarkan itu tadi, asal ada acuannya saya bolehkan gitu, nggak masalah. Kalian mau pakai asumsi berapa? Ibu. Ya. Ini UTS-nya nggak bisa seminggu, Kak, Bu. Kenapa? Kayaknya susah. Iya, Bu. Sampai seminggu. Ya dicoba dulu hari Senin. Nanti kalau misalnya hari Senin berapa hari sih ini? Kalau misalnya hari Senin nggak bisa, baru boleh minta tambah waktu. Baik, Bu. Ya, karena kan data-data sebagian sudah ada sebenarnya dari yang tugas observasi kemarin. Cuma di observasi itu banyak yang ceritanya panjang betul gitu. Mungkin karena ini ya ada batasan berapa halaman gitu ya jadinya cerita. Kalau kondisi existing lah mungkin bisa diceritakan agak ini, tapi dimulailah kondisi existingnya dari diagram alir ya, diagram alir prosesnya, kemudian plot titik di peta itu nanti ada dua ya, yang satu adalah kondisi existing, peta kondisi existing, yang kedua adalah peta dari poin 3, analisis data. Jadi yang kalian rencanakan apa sih nantinya gitu. Jadi sebelumnya itu adalah seperti ini, misalnya sebelumnya cuma ada 1 TPS, kemudian saya rencanakan ternyata jumlah timbulannya itu lebih besar, jadi nggak cukup kalau TPS-nya 1 atau wilayahnya terpisah gitu antara
RT sekian dengan RT sekian, sehingga kalau dijadikan satu TPS-nya kejauhan misalnya seperti itu, terus kalian merencanakan ada 2. Nah, itu dibuatlah di plot di poin 3. Jadi nanti ada peta untuk yang kondisi existing, ada peta hasil perencanaan kalian. Bu, mau nanya Bu. Ya. Di yang peta perencanaan itu boleh gambarannya aja Kak Bu. Jadi kita kayak gambarannya gitu Kak Bu. Maksudnya? Kayak jadi harus peta atau boleh gambaran gitu, kayak misalnya kita gambar ini rumah, terus nanti kita kasih tempat pembuangan sementaranya 2 gitu atau 3. Kalau namanya TPS itu kan dia sudah mencakup melayani beberapa tempat. Nggak bisa dong kamu gambar rumah gitu. Kalau rumahnya kan kontainer di tempatmu, kalau misalnya kontainer di rumahmu ternyata dari analisisnya juga ternyata jumlahnya kurang volumenya kurang misalnya, itu boleh kamu ceritakan gambarannya. Tapi kalau di plot kan nggak bisa. Berarti Bu nanti lokasi dari desa itu kan, karena lingkupnya kan desa ya, lingkupnya ya, desa. Titiknya lokasi TPS-nya yang satu kamu taruh di mana? Misalnya yang satu TPS awal itu misalnya ada di Jalan X yang dekat dengan lokasinya RT 4 misalnya. Kemudian kamu rencanakan tambahan lagi, satu lagi ada di Jalan Y misalnya. Kan saya nggak bisa membaca gambarannya kan kalau hanya cerita gitu. Nggak ada plot di lokasinya ada di mana sih gitu. Kalau ada lokasinya kan bisa kelihatan tuh. Memang benar bahwa ini wilayahnya melayani wilayah yang di sini, karena misalnya lokasi RT 4 dengan RT yang akan dilayani oleh TPSY itu memang berjauhan, sehingga berjauhan kemudian dari segi jumlah orang yang dilayani juga membutuhkan satu TPS lagi misalnya seperti itu. Ya, plottingnya kan jadi kelihatan kalau ada di peta. Berarti perbedaannya di plotting aja gitu ya Bu ya, antara yang existing sama yang kita rencanakan. Ya, yang kalian rencanakan dan kondisi existing. Jadi biar kelihatan existingnya seperti ini, terus yang kalian coba untuk memberikan usul untuk perencanaan yang ideal itu yang seperti ini. Gitu. Silahkan kalian berimprovisasi seideal mungkin. Kalau mau masukkan TPS 3R atau mau masukkan bank sampah misalnya di tiap RT ada ya boleh gitu. Nah, kalau rencanakan ini diusahakan detail ya. Maksudnya artinya detail itu ya kapasitasnya berapa, kemudian ukurannya berapa di lingkungan TPS. Kalau misalnya TPST ya harus ada ukuran-ukurannya gitu. Jadi yang direncanakan itu bukan yang gambaran-gambaran hanya cerita-cerita ya. Ada basic hitungannya gitu. Oke. Ibu, yang nomor 3 itu yang 3A itu kesusahan pola pengelolaan dengan literatur itu berarti nanti literaturnya dimasukin juga Kak Bu? Enggak usah aja. Kalian jelaskan aja singkat gitu, jelaskan aja singkat, maksudnya bukan teorinya ya yang dimasukkan ya. Maksud saya itu kesesuaiannya itu ini kalian kalian jelaskan acuannya gitu seperti ini. Acuan misalnya pola pengangkutannya mengikuti pola yang kalian rencanakan, misalnya mengikuti pola pakai HCS misalnya, atau yang tadi seperti SCS gitu, polanya yang mengikuti pola 1, pola 2 dan seterusnya gitu. Jadi singkat aja, enggak yang panjang gitu. Itu hanya satu aja ya dari pola, kan polanya mulai dari sumber timbulan sampai ke pengangkutan. Jadi yang dibahas itu mulai dari sumber sampai ke pengangkutan. Jadi mulai dari sumber pun dianalisis sumbernya. Ada permasalahan nggak di sumber, kemudian di tahap
pengumpulan ada masalah enggak, di tahap pengangkutan ada enggak gitu. Jadi mengidentifikasinya tidak secara global jadi satu, tapi per item juga diidentifikasi. Jadi biar tahu memberikan solusinya juga per item. Dari tahapan ini nggak ada permasalahan misalnya. Kemudian dari tahapan yang kedua ada permasalahan. Nah, kalian memberikan solusinya apa gitu. Oke, ada yang lain? Mumpung bisa bertanya langsung, soalnya nanti kalau lewat PC nanti nggak ini lagi, apa namanya, jawabannya nggak bisa sepanjang kalau langsung ketemu gini. Berarti Bu, Ya, siapa dulu tadi? Ya, siapa tadi yang ini? Ya, silahkan. Aku mau tanya, Bu. Ya, Itu sumber sampahnya itu dari rumah kita sendiri atau rumah, maksudnya secara umum gitu, nah, Bu? dari rumah sendiri aja. Baru kemudian kan timbulan, kalau jumlah timbulannya ya timbulan keseluruhan yang dihasilkan oleh satu wilayah itu. Iya, Bu. Bu mau tanya Bu. Jadi Ya. untuk yang solusi yang kita rencanakan itu harus sesuai dengan literatur yang yang udah ada solusinya, atau kita boleh kayak benar-benar berpikir sendiri gitu loh Bu, ngasih solusi yang benar-benar sendiri. Maksudnya yang sendiri itu yang seperti apa sih? Yang misalnya kayak saya yang merencanakan sendiri gitu loh Bu. Ya maksudnya rencanakan sendiri kan tetap ada landasannya kan? Iya sih Bu, tapi maksudnya nggak benar-benar kayak berdasarkan solusi yang udah ada gitu, kayak kembangkan dari solusi yang udah ada, dari landasan-landasan yang sudah ada. Maksudnya yang seperti apa? Misalnya? Misalnya kan ini ada dasarnya itu kan saya ambil di literatur Bu, tapi kayak saya kembangkan gitu Bu, saya sambungkan sama dasar yang satu ini gitu Bu. Dengan literatur yang satu ini sama literatur satu ini saya sambungkan. Ya Bisa apa-apa, jadikan boleh solusi. aja. Kan artinya kan tetap ada literatur yang diacu kan. Kalau misalnya memberikan solusi, kalau perencanaan itu pasti ada literatur yang diacu. Kalau tidak ada literatur yang diacu itu bukan perencanaan, maksudnya di eksperimen. Artinya fundamental riset. Jadi kalau perencanaan itu mesti sudah ada landasan teori yang artinya dia sudah implementasi. Teori itu sudah bisa diimplementasikan gitu. Kalau buat perencanaan, kalau masih dalam tahap yang mau dikembangkan sendiri itu belum tahap implementasi, jadi belum bisa. Kalau sudah ada acuan literaturnya, itu artinya sudah bisa gitu. Meskipun nanti mau digabung nggak masalah gitu. Tapi ada acuan literaturnya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, nah literatur itu yang dipilih yang mana kan disesuaikan kan. Nah artinya seperti itu analisis data. Kalau di poin 1 itu namanya masih collecting data. Nah dari data yang dikoleksi itu tahapan kalian harus bisa menemukan dari data yang koleksi, data itu dikoleksi atau dikumpulkan. Data itu dikumpulkan kan tidak untuk hanya dilihat ya, data itu diidentifikasi. Nanti kalian kalau melakukan skripsi ya seperti itu. Yang banyak ini kan saya lihat ini pengalaman beberapa bimbing ini ya ini collecting data, ngumpulin data dari hasil penelitiannya si A, si B, si C, si D gitu. Itu dikumpulin tapi belum bisa menarik simpulan dari beberapa yang sudah dilakukan orang ini sebenarnya permasalahannya ada di mana sih gitu. Nah, kalau tahap koleksi kan kita hanya baru bisa membaca, kemudian melihat oh metodenya seperti ini, ininya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah melihat permasalahannya. Itu ada masalah atau enggak gitu. Nah, untuk tahu masalah atau tidak ya seperti saya jelaskan tadi, permasalahan itu adalah ketika
ketidaksesuaian. Salah satu indikator yang disebut dengan masalah ini, salah satu aja indikator yang disebut dengan masalah itu adalah ketika ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan realita yang di lapangan. Yang seharusnya seperti ini ternyata enggak. Nah, itu sudah dimana-kan permasalahan, berarti ada sesuatu nih di kondisi itu kok tidak seperti yang seharusnya. Nah, itu yang kalian identifikasi, ada di mana permasalahannya, di titik A-nya, di titik B-nya, dan seterusnya. Jangan nanti bilang permasalahannya ada di orangnya ya. Kalau permasalahannya ada di orangnya, nanti selesai sudah masalah. Karena lingkupnya bukan masalah di ini sih. Kalau permasalahannya ada di orangnya, nanti jadi bahan ini, materinya anak kesmas itu, nanti penyuluhan dan sebagainya, nanti PBL praktek belajar lapangannya mereka kan ada penyuluhan dan sebagainya. Itu kalau ke permasalahannya ada di orang, artinya di perilaku ya. Kalau kalian ini bukan dikesampingkan lah, perilaku orangnya itu dikesampingkan gitu. Kalau yang terkait dengan orang dikesampingkan. Oke, ada lagi? Cukup ya. Jadi biar sekali-kali kalian weekendnya dengan tugas gitu. Enggak dengan yang lain lah. Sekali-kali gitu. Malam mingguannya dengan mengerjakan UTS. Oke, ada ya? Oke, ada lagi? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya. Bu, kedengaran nggak, Bu? Ya, kedengaran. Yang di 2A, Bu, pola pengumpulan sampah. Itu volume tempatnya itu volume tempat sampah di rumah kita, Kak, Bu? Semuanya. Kan tadi saya bilang dari diagram alirnya kan mulai dari sumber, tahap berikutnya pengumpulan, TPS, pengangkutan, dan seterusnya. Sampai ke, kalau TPA-nya kan saya minta cukup untuk menuliskan tahap selanjutnya adalah ke TPA, tapi tidak dibahas TPA-nya ya. Iya, Bu. Jadi mulai dari sumber. Makanya tadi saya ceritakan kalau memang di kontainer di rumah itu kalian analisis juga apakah memang sudah sesuai atau tidak dari segi jumlah misalnya, dan seterusnya mulai dari sumber. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu. Ya. Berarti yang pola pengumpulan sampah itu pakai asumsi yang materi Ibu itu nggak apa-apa, Kak, Bu? Polanya kan mengikut dengan, maksudnya yang mana? Yang kayak volume sampah misalnya dianggap 1 KK itu berapa gitu, nah, Bu? Iya, memang kan harus asumsi, karena kan nggak mungkin kalian juga mengukur timbulan sampah, seperti yang saya bilang. Tapi kalau yang pola yang dimaksud ini adalah pola yang kalian identifikasi, itu pola yang sudah disampaikan di existing ya. Existing-nya itu seperti ini, kemudian kalian identifikasi apakah dari pola itu tuh ada yang bermasalah gitu. Nah, kalau yang kalian rencanakan pola yang berikutnya, misalnya kalian merencanakan pola yang idealnya lain lagi gitu dengan kondisi ini karena ada bermasalah, itu kalian tuliskan di poin 3. Poin 2 itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di existing. Existing dijelaskan dulu kondisi existingnya seperti apa, nah baru di poin 2 diidentifikasi permasalahan dari existing itu tadi. Nah, setelah tahu permasalahan di existing, kalian berikanlah solusi. Kalian rencanakan seperti apa. Data-data yang terkait boleh diasumsikan asal ada referensinya untuk diasumsikan.
Selalu dituliskan ya kalau misalnya angka gitu kan ada acuannya. Jumlah penduduk, jumlah kakak, kemudian timbulan sampah, dan sebagainya itu ada acuannya, silahkan dituliskan, nggak masalah untuk diasumsikan. Kalau pola kemarin misalnya data pola pengangkutan misalnya, pola pengangkutannya kemarin misalnya data kalian masih kurang lengkap, boleh kalian turun untuk observasi lagi, silakan. Kalau diperlukan data untuk observasi lagi, misalnya kalian kemarin data yang pengumpulannya, bukan pengumpulan, pengangkutannya belum ada misalnya, kalian bisa tahu gitu, misalnya dari TPS 1 misalnya ternyata ngambil lagi di TPS 2, itu masih dalam satu lingkup, satu desa misalnya. Kemudian bisa diasumsikan, bisa dihitung lah, bisa diketahui, misalnya TPS 1 itu ukurannya sekian, TPS 2 ukurannya sekian. Kalau bicara mata kuliah sampah, jadi nggak boleh jijik, nggak boleh apa namanya risih dengan hal yang jorok, karena praktikumnya pun kalian juga suruh ngambilin sampah itu, ngambilin sampah. Mungkin sudah pernah lihat juga di kakak tingkat kalau praktikum menghitung berapa timbulan sampah, menghitung berapa volume sampah, densitas sampah, itu kan benar-benar sampah 100 kilo, anak satu kelompok itu akan memilah-milah gitu, yang plastik yang mana, yang sampah organik yang mana, kemudian sampah kertas dan sebagainya. Dan kondisi sampah itu kan bukan sampah yang ya kondisinya tercampur lah gitu, campur-campur, ada yang mungkin masih baru, ada yang mungkin sudah dari sisa tadi malam yang mungkin sudah membusuk dan sebagainya gitu. Jadi tidak boleh risih, tidak boleh jijik itu terkait dengan sampah, karena memang sampah ya itu seperti itulah kondisinya gitu. Jadi kalau di TPS misalnya kalian perlu data untuk tahu kondisi existingnya, misalnya sampahnya itu kontainernya berapa sih gitu, silahkan diukur gitu untuk bisa tahu gitu. Oke, tadi kok hilang ya. Oke, ada lagi? Ibu, jadi soal latihan tadi dikumpulnya kapan, Bu? Senin ya. Oh, Senin. Ya, Ini nanti saya ini kan ini apa materinya saya masukkan di mall, kemudian termasuk soal UTS-nya ya. Ada lagi? Ada lagi? Sepertinya cukup, Bu. Ya, oke. Kalau sudah cukup, silahkan selamat mengerjakan untuk UTS-nya. Kalau misalnya nanti ada yang masih perlu ditanya-tanya, bisa tanya ke PD-nya. Saya tidak membatasi berapa halaman untuk tugas ini, terserah kalian berimprovisasi, tapi yang jelas tidak usah banyak ini ya, tidak usah banyak narasi panjang, tapi lebih ke buat grafik, tabel dan seterusnya seperti itu. Jadi misalnya ada kemarin sebenarnya mau saya contohkan untuk bikin grafik sih, untuk bukan grafik, bikin tabel untuk mengidentifikasi ada permasalahan atau tidak. Itu bisa aja sih kalian bikin tabel, mulai dari misalnya timbulan, kemudian timbulan itu apa sih yang kalian checklist, misalnya kontainernya
volumenya sekian, standarnya harusnya sekian, berarti bisa kalian list itu ada berarti masalah gitu. Ya seperti itulah. Jadi tidak banyak menceritakan itu sebagai suatu masalah itu dari narasi-narasi kalimat gitu. Tapi lebih ke buat checklist, buat hitungan dan sebagainya. Dikurangi aja lah, ya tetap ada sih narasi itu tetap ada, tapi tidak usah seperti banyak nulis latar belakang dan sebagainya, nggak usah. Jadi yang pertama tadi gambaran kondisi existing, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian ketiga analisis pembahasan atau perencanaan gitu. Nulisnya hanya seperti itu aja, poin 1, 2, 3-nya seperti itu. Nggak usah narasi panjang. Di dalamnya nanti ada diagram ALER, kemudian buat tabel dan seterusnya, peta dan seterusnya. Ya, jadi nggak usah banyak narasi dalam bentuk kalimat. Oke ya, mungkin itu dulu. Oh iya, saya belum buat absen. Ini saya buat absen, kemudian saya kirimkan materinya, termasuk yang tugas tadi ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi untuk di UTS-nya, bisa merencanakan ideal mungkin, karena perencanaan kan kita inginnya kan kondisi yang paling bagus ya, kondisi idealnya seperti apa gitu. Kalau sudah diimplementasikan banyak faktor. Kalau kita merencanakan ya kita buat seideal mungkin. Nah, seperti itu. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya.